Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Farmasi 8A yang beranggotakan Alfaini Zalmatu Zahro, Dina Isro Insani, Esi Rizkiah, Karina Mustika Atsari, Rizka Fitria Ningsih akan mempresentasikan mengenai diskusi kami tentang analisis hidrokuinon dalam kosmetik. Hidrokuinon merupakan aromatik senyawa organik jenis fenol, memiliki rumus kimia C6H4OH2. Hidrokuinon adalah bahan aktif yang dapat mengendalikan produksi pigmen yang tidak merata, tepatnya berfungsi untuk mengurangi atau menghambat pembentukan melanin kulit. Hidrokuinon sebagai bahan aktif pemutih kulit bekerja melalui mekanisme efek toksik hidrokuinon terhadap melanosit dan melalui penghambatan melanogenesis. Hidrokuinon pencegahan pigmentasi yang bekerja menghambat enzim tirosinase yang berperan dalam penggelapan kulit. Menurut peraturan BPOM, dalam surat public warning atau peringatan nomor KH 0001-43250-3/2009 tentang kosmetik mengandung bahan berbahaya atau bahan dilarang termasuk hidrokuinon, di mana penggunaan bahan tersebut dalam sediaan kosmetik dapat membahayakan kesehatan dan dilarang digunakan. Hidrokuinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit menjadi merah, dan rasa terbakar, juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai jurnal tentang analisis hidrokuinon dalam kosmetik. Jurnal pertama berjudul Analysis of Hydroquinone Content in Whitening Cream Circulate in Gorontalo-City Using UV-Vis Spectrophotometry. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui kandungan dan kadar hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di kota Gorontalo. Dalam penelitian tersebut dilakukan analisis hidrokuinon dengan uji kualitatif menggunakan uji reaksi warna dan juga dilakukan uji kuantitatif dengan spektrofotometri UV-Vis. Uji kualitatif hidrokuinon dalam penelitian ini menggunakan uji reaksi warna dengan dua reaksi yang berbeda. Yang pertama, uji reaksi warna hidrokuinon menggunakan reaksi FeCl3 1% akan mengalami reaksi oksidasi reduksi. Jika positif mengandung hidrokuinon, akan terbentuk warna hijau atau kuning. Setiap sampel krim pemutih ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dengan 5 ml etanol 96% dan ditambahkan 4 tetes FeCl3 1%. Yang kedua, dengan uji reaksi warna hidrokuinon menggunakan reaksi Benedict akan mengalami reaksi oksidasi reduksi. Jika positif mengandung hidrokuinon, maka akan terbentuk warna merah bata. Setiap sampel krim pemutih ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dengan 5 ml etanol 96% dan ditambahkan 4 tetes Benedict. Uji kuantitatif hidrokuinon dalam penelitian ini menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, dilakukan pembuatan larutan standar terlebih dahulu dengan cara ditimbang 5 mg hidrokuinon murni, lalu dilarutkan dalam 50 ml metanol, kemudian dikocok hingga homogen. Sehingga kekuatan standar hidrokuinon adalah 100 ppm terhadap metanol. Cairan standar yang terbentuk akan digunakan dalam penentuan panjang gelombang dan pembentukan kurva standar. Lalu yang kedua, penentuan panjang gelombang. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan memindai cairan standar hidrokuinon dari panjang gelombang 280 sampai 300 nanometer. Sehingga alat spektrofotometri akan menampilkan data panjang gelombang dengan menghasilkan nilai absorbansi
yang sangat maksimal. Selanjutnya, dilakukan pembuatan kurva standar. Diambil larutan standar 100 ppm sebanyak 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, dan 6 ml masing-masing dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian ditambahkan 25 ml metanol sambil dikocok hingga homogen. Cairan yang dihasilkan dengan kekuatan 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 16 ppm, 20 ppm, dan 24 ppm. Kemudian ukur absorbansinya dalam bentuk panjang gelombang maksimum yang dihasilkan pada pengukuran panjang gelombang awal. Cara pembuatan kurva standar adalah dengan memplot konsentrasi dan absorbansi yang diperoleh pada pengukuran dengan konsentrasi 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 16 ppm, 20 ppm, dan 24 ppm. Selanjutnya dilakukan penentuan kadar hidrokinon dalam whitening cream. Timbang masing-masing sampel 25 mg krim pemutih dengan cara dilarutkan dalam 50 ml metanol, kemudian dikocok hingga tercampur. Pipet 1 ml dengan cara dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian diukur menggunakan spektrofotometri UV phase pada panjang gelombang maksimum. Pengujian kuantitatif absorbansi dihitung melalui analit uji dengan diidentifikasi pada uji kualitatif pada panjang gelombang maksimum. Kemudian dihitung konsentrasinya sesuai dengan persamaan regresi yang diperoleh pada penentuan kurva standar. Pada uji reaksi warna menggunakan pereaksi FeCl31%, terdapat dua sampel uji yang mengandung hidroquinon, yaitu sampel A dan sampel C, karena terbentuk warna kuning. Kemudian pada uji reagen warna menggunakan reagen Benedict, terdapat dua sampel yang positif mengandung hidroquinon, yaitu sampel A dan sampel C, karena terbentuk warna merah bata. Kemudian, saat penentuan panjang gelombang maksimum, diperoleh gelombang maksimum 294,05 nanometer dengan absorbansi 0,282. Kemudian pada penentuan kadar hidroquinon dalam krim, dua sampel krim pemutih mengandung hidroquinon pada konsentrasi sampel A sebesar 41,976 mg per gram atau 4,1976%, dan sampel C sebesar 28,430 mg per gram atau 2,843%. Sesuai dengan data pengujian yang dilakukan, diketahui kadar hidroquinon tersebut melebihi batas kadar yang telah ditentukan oleh BPOM, yaitu kurang dari 2%. Jurnal yang kedua berjudul Identifikasi Kandungan Hidroquinon pada Krim Pemutih yang beredar di pasar tradisional wilayah Kabupaten Banjarnegara. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi banyaknya kosmetik yang mengandung hidroquinon dengan konsentrasi lebih dari yang diperbolehkan di daerah Banjarnegara. Penelitian tersebut dilakukan uji kualitatif menggunakan metode KLT dan dilakukan juga uji kuantitatif menggunakan densitometer. Pada penelitian ini dilakukan uji kualitatif menggunakan metode KLT. Pertama, dilakukan terlebih dahulu preparasi sampel uji. Sebanyak 1,25 gram sampel krim pemutih ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Bahan kemudian ditambah dengan 3 tetes HCl4n dan 5 ml etanol. Kemudian dipanaskan di atas waterbath dengan suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit sambil diaduk.
Masing-masing sampel yang telah dipanaskan kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml. Penyaringan dilakukan pada kertas saring yang ditambahkan natrium sulfat di atasnya untuk mengangkat lemak. Selanjutnya, ditambahkan etanol sampai garis tanda pada masing-masing sampel yang telah disaring dan dihomogenkan dengan cara dikocok. Kemudian, dilakukan pembuatan fase gerak. Toluen diambil dengan menggunakan pipet ukur sebanyak 8 ml kemudian dimasukkan pada beker gelas. Asam asetat glasial diambil sebanyak 2 ml dimasukkan pada gelas beker yang berisi toluen. Campuran dihomogenkan dan dimasukkan dalam chamber. Kertas saring dimasukkan ke dalam chamber untuk mengetahui bahwa fase gerak telah jenuh memenuhi chamber dan bisa diidentifikasi dari fase gerak yang telah naik ke atas pada kertas saring. Selanjutnya dilakukan penotolan pada plat KLT. Larutan standar hidroquinon 0,1%, larutan kontrol positif yaitu komersial krim pemutih, dan larutan sampel ditotolkan di atas plat KLT dengan volume penotolan 25 mikroliter menggunakan mikrosiring. Pada penelitian ini, analisis kuantitatif krim pemutih menggunakan metode densitometer. Plat KLT yang telah dibaca pada sinar ultraviolet dan terdapat sampel yang mengandung hidroquinon dimasukkan pada alat pembaca densitometer. Bercak yang terbentuk dilihat pada panjang gelombang 254 nanometer. Luas permukaan di bawah kurva atau AUC yang dihasilkan oleh kontrol positif digunakan sebagai dasar perhitungan kadar hidroquinon pada sampel. Kadar hidroquinon pada sampel dihitung dengan rumus perhitungan yaitu kadar persen sama dengan AUC sampel dibagi AUC kontrol positif dikali kadar hidroquinon kontrol positif. Berdasarkan hasil analisis kualitatif menggunakan KLT, dari 21 sampel krim pemutih terdapat 6 sampel atau 28,57% sampel yang mengandung hidroquinon. Nilai RF standar hidroquinon kontrol positif dan ke-6 sampel mempunyai nilai RF yang mirip, sebesar kurang lebih 0,17. Adapun sampel yang mempunyai nilai RF mirip dengan baku standar hidroquinon dan kontrol positif adalah sampel nomor 11, 12, 15, 16, 18, dan 19. Plat KLT sampel yang positif hidroquinon dianalisis menggunakan metode KLT densitometri untuk analisis kuantitatif hidroquinon. Hasil diperoleh kadar relatif pada masing-masing sampel yang mengandung hidroquinon yaitu sampel nomor 11 sebesar 7,12%, sampel nomor 12 sebesar 3,69%, sampel nomor 15 sebesar 0,06%, sampel nomor 16 sebesar 11,18%, sampel nomor 18 sebesar 4,67%, dan sampel nomor 19 sebesar 1,07%. Menurut BPOM 2007, kadar aman hidroquinon pada sediaan adalah tidak lebih dari 5%. Berdasarkan hal ini, beberapa sediaan krim pemutih wajah yang beredar di daerah Banjarnegara mengandung hidroquinon melebihi batas aman. Jurnal yang ketiga berjudul Qualitative and Quantitative Estimation of Hydroquinone in Skin Whitening Cosmetic. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kosmetik pemutih kulit yang ada di pasaran untuk menentukan kandungan hidroquinonnya. Pada penelitian ini dilakukan uji kualitatif menggunakan KLT dan dilakukan uji kuantitatif menggunakan KCKT. Pada penelitian ini dilakukan
uji kualitatif menggunakan metode analisis KLT. Pertama-tama dilakukan persiapan sampel. 2 gram sampel sebanyak 25 ml dan ditambahkan 15 ml etanol 96% volume per volume. Campuran dihomogenkan pada penangas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan didinginkan dalam penangas es sampai terjadi pemisahan lemak. Kemudian disaring dan filtratnya digunakan untuk analisis KLT. Selanjutnya dilakukan persiapan solusi referensi. 0,05 gram hidroquinon dalam labu ukur 25 ml dilarutkan dengan etanol 96% volume per volume hingga tanda batas. Plat KLT yang digunakan berukuran 20 x 20 cm dengan ketebalan 0,25 mm, dibuat dengan menggunakan silika gel 90 gram dan air 180 ml. Plat dikeringkan di udara dan diaktifkan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian untuk fase geraknya yang digunakan yaitu N-heksana dan aseton dengan perbandingan 3:2. Kemudian plat KLT dijenuhkan dengan fase gerak dengan waktu saturasi 1 jam. Kemudian 20 mikroliter masing-masing sampel dan larutan standar ditotolkan pada plat KLT dengan ketinggian 16 cm. Setelah kering, visualisasi dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dalam sinar UV pendek dengan panjang gelombang 254 nanometer. Yang kedua, dengan dilakukannya penyemprotan menggunakan diklorofluoresen etanol 0,2%. Kromatogram diinterpretasikan dalam sinar UV gelombang panjang dengan panjang gelombang 366 nanometer. Pada penelitian ini dilakukan juga uji analisis kuantitatif menggunakan metode analisis KCKT. Pertama, dilakukan persiapan sampel. Sampel ditimbang secara akurat sebanyak 2 gram, dicampurkan dengan 25 ml fase gerak yang terbuat dari air dan campuran metanol dengan perbandingan 45:55. Kemudian dihomogenkan dalam penangas air pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit dan didinginkan dalam penangas es sampai pemisahan lemak dan lilin terjadi. Kemudian campuran disaring dan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian dilarutkan dengan fase gerak sampai tanda batas. Selanjutnya, dilakukan persiapan solusi referensi. 0,05 gram hidroquinon ditimbang dan dipindahkan ke labu ukur 50 ml. Dilarutkan dengan fase gerak sampai tanda batas. Kemudian 5 ml larutan tersebut dipipet ke dalam labu takar 50 ml. Diencerkan dengan fase gerak hingga tanda batas. Shimadzu LC9 digunakan dengan detektor UV yang diatur pada panjang gelombang 295 nanometer yang memiliki kolom ODS. Fase gerak yang digunakan yaitu campuran air dan etanol dengan perbandingan 45:55 dengan laju alir 1,5 ml per menit. 20 mikroliter masing-masing larutan sampel disuntikkan dan kromatogram dikodekan ulang. Area puncak untuk setiap sampel diukur dan perbandingan dibuat antara puncak larutan referensi dan larutan sampel. Kadar hidroquinon dihitung menggunakan rumus A, yaitu kadar hidroquinon sama dengan BI per PI dikalikan W referensi dibagi W sampel dikalikan dengan D dikalikan 100. Di sini terdapat keterangan bahwa BI merupakan luas puncak hidroquinon dalam larutan sampel, PI merupakan luas puncak hidroquinon dalam larutan referensi, D yaitu faktor pengenceran,
sama dengan 0,1. W referensi yaitu berat hidroquinon dalam larutan referensi. W sampel merupakan berat hidroquinon dalam larutan sampel. Pada penelitian ini, kombinasi KLT dan KCKT digunakan untuk penentuan kualitatif dan kuantitatif hidroquinon dari kosmetik pemutih kulit. Pada penyemprotan pelat dengan 0,2% etanol diklorofluoresen menunjukkan beberapa titik yang beberapa di antaranya bertepatan dengan larutan referensi. Konfirmasi lebih lanjut dilakukan dengan membandingkan nilai RF dari titik referensi dengan nilai RF dari titik sampel. Berdasarkan hasil KLT, 11 dari 22 sampel ditemukan mengandung hidroquinon. KCKT digunakan untuk estimasi kuantitatif konsentrasi hidroquinon. Sampel dan larutan referensi menunjukkan serapan UV pada panjang gelombang maksimal 295 nanometer. Konsentrasi hidroquinon dalam sampel berkisar antara 0,002% sampai 0,092%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Serta terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.